hakim, siapapun hakim itu sebaiknya dia mundurkan diri. Karena apa? Saat inilah momen yang paling penting untuk memperbaiki namanya. Orang lainnya taunya itu mantan hakim MK. Oh, itu pengkhianat bangsa, penyeludup hukum, mengutarbalikan hukum dan sebagainya. Para hakim kan umurnya di atas 50 tahunan. Iya kan? Untuk apa? Lebih baik mengukir sejarah. Karena saya tidak setuju, saya mundurkan diri. Karena tidak sesuai dengan hati nurani saya. Untuk para hakim, biarlah masyarakat yang menghukum secara moral. Karena itu lebih sakit daripada hukum. Dan saya yakin juga nantinya sejarah akan terbuka. Kalau Pak Jokowi mendaftarkan, selesai sudah legalitasnya. Baik di Indonesia maupun di luar, bahwa apa bedanya dengan hakim. Sudah jelas keputusan hakim itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Masih mengambil keputusan. Saya pikir, saya tahu persis sebagai seorang presiden yang 2 periode, tinggal mengakhiri aja, tidak akan mengambil risiko itu. Walaupun semua orang menginginkan beliau mengambil keputusan seperti itu supaya lebih enak lagi dibully. Jadi kapan Remi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat Presidium Prof. Wahab, kemudian Prof. Hafib, kemudian Pak Batiar, Bang Hersu, Bang Rafli, Bang Yani, dan pakar-pakar hukum serta rekan-rekan media yang berbahagia. Setelah kita sama-sama menyimak dari kemarin keputusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan hasil diskusi hari ini, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengamati begitu hakim mengetok palu. Pertama kali saya pikir hanya ribuan, ternyata jutaan tanggapan-tanggapan yang isinya cercaan. Dan ini perlu benar-benar disikapi karena kecaman atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa demikian? Karena membuka jalan lebar bagi Gibran maju ke Pilpres tahun 2024. Dan ini hasil diskusi tadi menunjukkan adanya pelanggaran hukum, pelanggaran moral, dan pelanggaran etika. Mengapa demikian? Karena pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah keputusan yang catat hukum, yang serius. Hukum dilanggar demi kepentingan presiden dan keluarganya. Bahkan Prof. Yusril mengatakan telah terjadi penyelundupan hukum. Luar biasa. Mengapa demikian? Karena ada 3 hakim yang menyetujui, 2 hakim yang concurring opinion, dan 4 hakim dissenting opinion. Di mana yang 3 hakim itu menyetujui bahwa bisa mendaftarkan kalau pernah menjabat dipilih, yaitu bupati, wali kota, dan gubernur. Tapi yang 2 hanya gubernur, gitu. Sedangkan yang 4 menolak. Sehingga apa yang diputuskan adalah melanggar. Kalau kita baca benar-benar. Jadi kalau dibilang kan sekarang walaupun argumennya berbeda dianggap setuju dengan keputusan, maka keputusan itu bisa 3 setuju sepenuhnya, 2 meragukan atau concurring, kemudian 4 dissenting opinion. Jadi keputusannya 5-4. Tetapi sebenarnya yang saya katakan tadi 3, 2, 4. 2 itu tidak setuju karena gubernur. Ini yang ya tidak setuju untuk Gibran. Kemudian yang kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah keputusan yang mempertontonkan pelanggaran moral.
karena telah mengambil keputusan diskriminatif hanya untuk memenuhi keinginan satu orang, bahkan 10 anggota DPD nggak dianggap, banyak lagi nggak dianggap. Ya, ya saya juga, ini nggak ada masalah kalau saya sih, siapalah saya kan gitu. Tetapi satu orang hanya karena pengagum Gibran, langsung Ketua Mahkamah Konstitusi ikut dalam sidang. Dan ini sangat luar biasa karena mengaku mahasiswa ini seorang fansnya Gibran. Jadi ini mempertontonkan pelanggaran moral. Ketiga, keputusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai pelanggaran etika yang sangat luar biasa dan pelanggaran kode etik terkait putusan batas usia minimum cawapres sebat. Anwar inkonsisten dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepentingan keponakannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, hal ini sangat-sangat luar biasa, tetapi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berpikiran positif bahwa semua kejadian ini adalah bukan inisiatif Bapak Jokowi, tapi adalah kerja orang-orang sekelilingnya yang sudah merasa nikmat. Karena latar belakang MK ini adalah berawal dari pengajuan Gibran sebagai wali kota Solo. Karena PDIP punya aturan bahwa DPC, DPD sudah menyiapkan 2 nama dan tidak bisa dirubah. Tetapi hanya satu yang bisa merubah, yaitu ketua umum. Maka berdasarkan penjelasan tokoh PDIP mengatakan bahwa Pak Jokowi menghadap Ibu Mega untuk minta Gibran. Pemikiran ini adalah bahwa tingkat kecil ini ada satu orang yang bisa menghapuskan semua undang-undang. Maka berdasarkan anatomi, antropologi budaya kerajaan-kerajaan di Indonesia, dalam setiap mengambil keputusan, maka yang pertama kali menggunakan ujung lidah, yaitu diskusi. Mohon maaf saya agak sedikit jorok, tapi ini adalah pengetahuan vulgar. Yang kedua adalah ujung kelamin, yaitu pernikahan. Yang ketiga baru menggunakan ujung badik, ujung rencong, ujung keris. Maka strategi ini yang diambil untuk tingkat keputusan tertinggi dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dan ini terbukti. Maka orang-orang sekelilingnya ini, maka dalam kesempatan ini saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menjadi Panglima TNI diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Panglima TNI. Saya perlu mengingatkan bahwa apabila Gibran maju, maka sangat luar biasa mengorbankan legalitas. Beliau sudah 2 periode memimpin bangsa ini, legalitasnya cukup baik di dunia internasional juga, tiba-tiba akan jatuh karena amoral dengan yang saya sampaikan tadi. Kenapa demikian? Karena bisa terjadi bahwa pada periode yang akan datang, entah kapan, ada pelajaran sejarah untuk memberikan pelajaran tentang moral, etika, budi pekerti dan sebagainya. Yaitu diberikan contoh. Contohnya adalah keluarga Jokowi yang menjadi presiden, membuat segala macam langkah-langkah sehingga bisa meluruskan mulai dari wali kota sampai dengan calon wakil presiden. Karena apapun yang terjadi, saudara-saudara, maka saya tidak kemana-mana, tidak ke Pak Ganjar, tidak ke Pak Prabowo, tidak ke Pak Amin. Karena saya masih mengamati. Kalau nanti terjadi apa-apa, Railcorp dibeli semuanya, mengatakan pasangan satu yang menang, kemudian ada demo, cukup disampaikan, silahkan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi pasti akan berbuat sama dengan hal ini. Yang perlu diingatkan adalah para hakim-hakim
dengan mudahnya mengatakan saya mengambilkan keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa itu. Dipermainkan. Tuhan yang dipermainkan. Maka menurut saya yang terbaik adalah para hakim-hakim ini mengundurkan diri untuk kehormatan dan untuk meninggalkan jejak sejarah kepada keluarganya. Bayangkan kalau suatu saat mulai dari tingkat TK, SD, STTA dan seterusnya ada pelajaran sejarah untuk pelajaran. Jangan sampai terjadi perbuatan yang amoral. Tentang hakim-hakim diceritakan mengambil keputusan seperti ini, tentang mantan presiden dan keluarga diceritakan seperti ini, dan itu sangat menyedihkan. Dan itu yang dilakukan oleh raja-raja dulu. Kalau ada pengkhianat, maka dia dikubur di tangga dekat makam raja, supaya setiap orang yang akan ke makam raja menginjak-injak ini. Saudara sekalian, sebelum saya akhiri, saya sedikit ingin menjelaskan tentang peperangan di Perang Dunia Kedua. Mohon maaf, yang saya jelaskan ini di Amerika, yaitu Letnan Komandan Edward Henry O'Hare yang lahir 13 Maret 1914. Seorang penerbang angkatan laut ketika akan melakukan patroli dengan timnya, tiba-tiba kru daratnya menyampaikan bahwa dia harus kembali karena bahan bakarnya tidak sempat diisi. Dan ketika kembali, dia melihat ada 9 pesawat tempur Jepang akan mengebom kapal induknya. Maka dengan gagah berani dia serang, akhirnya 5 dari 9 itu jatuh, dan yang lainnya dia serempet-serempet pakai pesawatnya. Akhirnya yang 4 kabur. Dan ini bisa dilihat karena pesawat tempur itu di sayapnya dikasih kamera untuk video. Maka Edward ini pertama kali yang menerima penghargaan tertinggi, Medal of Honor. Jadi Angkatan Laut pada Perang Dunia Kedua yang pertama kali menerima adalah Edward ini. Dan kemudian karena keberhasilannya, kapal induk Amerika pun dikasih nama Edward O'Hare. Kemudian bandara terbesar nomor 2 di Amerika di Chicago juga diberi nama. Mengapa demikian? Karena pada tahun 42 di Amerika terkenal dengan mafia Al Capone. Ada seorang yang disebut Edward Joseph O'Hare atau SED. Dia adalah pengacara dari Al Capone yang kekayaannya hampir sama sahabatnya. Ketika dia merenung apa yang harus saya berikan kepada anak saya, kalau masalah mobil, rumah, segala macam ada. Akhirnya dia berpikir, saya akan memberikan kepada anak saya bahwa ayahnya adalah seorang hero. Maka dia bekerja sama dengan FBI sehingga Al Capone ini pelan-pelan ditangkapin semuanya. Dan ketiga waktunya dia panggil anaknya, anak, kamu harus pergi dari sini dan bapak sebentar lagi akan dibunuh. Kenapa? Karena bapak membongkar ini semuanya, mafia Al Capone ini, karena tidak ada satu orang pun yang bisa membongkar. Tetapi ingat, saya mewariskan kamu, saya akan dicap sebagai pahlawan di sini. Anda tahu, Letnan tadi O'Hare itu adalah anak dari SED. Itulah makna bahwa seorang ayah meninggalkan jejak kepada anak-anaknya. Apalagi seorang presiden, seharusnya dia meninggalkan jejak-jejak yang positif dan beretika kepada seluruh anak bangsa. Semoga apa yang kita sampaikan ini merupakan pembelajaran bagi kita semuanya, agar siapapun kita meninggalkan jejak kepada junior-junior kita. Karena apapun yang saya lakukan dengan Pak Bahtiar, dengan Prof. Hafiz, Prof. Wahab, ini semuanya adalah untuk menyiapkan kondisi bangsa ini yang bisa kita wariskan kepada generasi muda. Bukan untuk mengkhianati generasi muda, diambil sekarang, dikorupsi sekarang, kemudian sumber dayanya dihabiskan sekarang, tinggal meninggalkan generasi muda kita nantinya bisa hanya sebagai buruh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot berdiri dulu sebentar. Kalau Anda tanya jawab dulu sebentar ya, boleh ya? Ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Gatot? Silakan kalau ada. Ya, silakan Mas. Baik, sebelumnya izin Pak Gatot untuk bertanya. Saya Muhammad Sofyan Hafiz dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya, mahasiswa. Nah, di sini saya ingin bertanya, kami dari Aliansi Mahasiswa Jakarta kemarin melakukan demo di depan MK. Nah, namun kami kecewa dengan putusan MK yang sedemikian rupa. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kami lakukan selaku mahasiswa untuk, apakah kami harus diam dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan melihat kenyataan yang ada, realitas yang ada, atau kami harus bagaimana Pak sebaiknya? Dan mahasiswa adalah agent of change, apa yang dapat kami rubah di posisi tersebut? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Febrian, Pak Gatot. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi soal Febrian dari Republika, maaf. Republika. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Gatot tadi agar mendorong hakim konstitusi untuk mundur yang terlibat dalam pemutusan perkara ini. Pertanyaan saya, apakah semuanya atau hanya ketua MK saja yang Bapak dorong untuk mundur? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mundur ini kan bukan perkara mudah ya. Banyak yang tidak mau mundur walaupun sudah membuat perbuatan tercela ya. Nah, apakah Bapak akan mengambil langkah lain juga seperti melaporkan dugaan pelanggaran etik ketua MK ke Mahkamah Kehormatan MK? Lalu yang terakhir, dari sisi politiknya, ini kan dianggap akan membukakan jalan untuk Gibran. Nah, Bapak berharapnya bagaimana kepada Pak Jokowi yang diduga kuat berkepentingan dalam ini? Apakah untuk misalkan tidak memanfaatkan putusan ini untuk mengusung Gibran sebagai cawapres? Itu. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus bagi mahasiswa. Bahwa sejarah bangsa ini adalah diperjuangkan, diinisiatif, kemudian disiapkan, dimerdekakan adalah oleh generasi muda. Perjalanan bangsa pun dalam perang di Surabaya itu adalah anak-anak muda semuanya. Ketika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara, mahasiswa yang bangkit, mahasiswa yang berubah tahun 98. Pertanyaannya, sekarang kemana mahasiswa? Jangan tanya kepada saya. Sekarang saya tanya kemana mahasiswa? Apakah nikmat dengan kondisi sekarang atau di Dina Bobo? Padahal Anda nanti akan menerima tongkat estafet. Tergantung hari ini. Apabila hari ini bangsa ini selamat, maka generasi muda akan mudah. Anda sekolah, Anda belajar, Anda bisa berkarir di sini. Kenapa saya bilang di sini? Banyak rekan-rekan saya, di kami juga ada, yang anak-anaknya ketika sekolah di luar negeri, dia tidak mau pulang. Pertanyaannya simpel, apakah Bapak bisa menjamin saya kembali dan profesional saya dihargai dan saya bisa berkarir di sini dengan objektif? Bapak-bapaknya diam, tidak bisa seperti ini. Jadi kami hanya berbuat seperti ini, tapi adik-adik lah yang harus bangkit. Ingat, 54% lebih. Kita bonus demografi. Kalau Anda diam, makanya saya katakan bangkit atau punah. Anda tetap di negeri ini, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat aja sekarang, tanah-tanah siapa yang punya? Tambang-tambang siapa yang punya? Untuk siapa? Harus bangkit. Harus bangkit. Dan itu hak generasi muda. Sampaikan dengan benar bersama-sama semuanya. Karena saat inilah penentuan. Saat ini penentuan. Ketika terjadi krisis di mana-mana, China krisis, Amerika krisis, Eropa krisis, yang bisa eksis hanya negeri ini.
Dan kalau kita bisa manage negeri dengan baik, mereka akan berlomba-lomba investasi sini. Investasi bukan perampokan tapi. Itu untuk mahasiswa ya. Jadi jawab aja pertanyaan saya dengan teman-teman yang lainnya lagi. Yang kedua, hakim. Siapapun hakim itu sebaiknya dia mundurkan diri. Karena apa? Saat inilah momen yang paling penting untuk memperbaiki namanya. Orang lainnya tahunya itu mantan hakim MK. Oh, itu pengkhianat bangsa, penyelundup hukum, mengutarbalikan hukum dan sebagainya. Para hakim kan umurnya di atas 50 tahunan. Iya kan? Untuk apa? Lebih baik mengukir sejarah. Karena saya tidak setuju, saya mundurkan diri. Karena tidak sesuai dengan hati nurani saya. Mungkin yang dua itu juga bawah tekanan bisa terjadi. Kemudian untuk para hakim, biarlah masyarakat yang menghukum secara moral, karena itu lebih sakit daripada dihukum. Dan saya yakin juga nantinya sejarah akan terbuka. Saya kan tadi katakan bahwa saya punya keyakinan yang buat semuanya ini adalah orang-orang sekitarnya yang akan menyerumuskan Jokowi sendiri. Kalau Pak Jokowi mendaftarkan, selesai sudah legalitasnya. Baik di Indonesia maupun di luar, bahwa apa bedanya dengan hakim. Sudah jelas keputusan hakim itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Masih mengambil keputusan. Saya pikir, saya tahu persis sebagai seorang presiden yang 2 periode, tinggal mengakhiri aja, tidak akan mengambil risiko itu. Walaupun semua orang menginginkan beliau mengambil keputusan seperti itu supaya lebih enak lagi dibully. Jadi kapan enemy? Akhirnya orang tidak percaya dengan proses demokrasi sekarang ini. Banyak yang dukung, Bang Heru juga dukung tuh. Dukung semuanya kan gitu. Karena lebih enak lagi. Ya mungkin jawaban saya tidak bisa memuaskan, memang saya di sini bukan untuk memuaskan gitu ya.